Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu haladulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perkenalkan, nama saya Abdi Rianto dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang mata kuliah Matematika Ekonomi. Baiklah, yang pertama, penerapan diferensial dalam ekonomi. Contoh kasus, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Baiklah, penyesuaiannya P sama dengan 6x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 sehingga menghasilkan P aksen sama dengan dP per dx sama dengan 2x dikurang 3x 2 sehingga eta pi sama dengan dP per dx dikali x per pi sama dengan 2x dikurang 3x pangkat 2 dikali x per 6x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. Pada x sama dengan 3, eta pi sama dengan 36 dikurang 27. 36 ini dapat dari 2x. X-nya kan 3, jadi 2 dikali 3 sama dengan 36, dan 27 itu 2x pangkat kuadrat. Jadi x-nya 3 dikuadratkan jadi 9, sehingga 3 dikali 9 sama dengan 27. Dikali 3 per 54 per 27. 54 ini dapat dari 6x pangkat 2. Dan 27 ini dapat dari x pangkat 3. Sama dengan 1. Dan pada x sama dengan 7, eta pi sama dengan 84 dikurang 147. Dikali 7 per 84 dikurang 147 sama dengan 9. Sehingga eta pi sama dengan 1 berarti bahwa dari kedudukan x sama dengan 3, maka jika jumlah input dinaikkan atau diturunkan sebesar 1%, maka jumlah output akan bertambah atau berkurang sebanyak 1%. Dan untuk eta pi sama dengan 9 berarti bahwa dari kedudukan x sama dengan 7, maka jika jumlah input dinaikkan atau diturunkan sebesar 1%, maka jumlah output akan bertambah atau berkurang sebanyak 9%. Selanjutnya, contoh yang kedua tentang penerapan integral dalam ekonomi. Contoh kasusnya, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh QD sama dengan 60 dikurang 5P. Hitunglah surplus konsumen jika harga pasar adalah 10. Untuk penyelesaiannya, harga pada saat Q sama dengan 0. QD sama dengan 60 dikurang 5P. Sehingga 0 sama dengan 60 dikurang 5P, sehingga mendapatkan 5P sama dengan 60. Dan P aksen sama dengan 60 per 5 sama dengan 12. Untuk mencari surplus konsumennya, kita menggunakan rumus CS sama dengan integral PE sampai P aksen dikali V dikali F dikali P dikali DP sama dengan integral PE sampai P aksen
dikali 60 dikurang 5P dikali DP, sehingga menghasilkan 60P dikurang 5 per 2P kuadrat batas 10 sampai batas atas 12, sehingga menghasilkan 60 dikali 12 yaitu P nya dikurang 5 per 2 12 pangkat 2 dikurangi 60 dikali 10 yaitu P batas bawah dikurang 5 per 2 dikali 10 kuadrat, sehingga menghasilkan 720 yaitu hasil dari 60 dikali 12 dikurang 5 per 2 dikali 144 yaitu dari 12 pangkat 2. Kemudian dikurangi 600 dikurang 5 per 2. 600 nya itu didapatkan dari 60 dikali 10, kemudian dikalikan 100. 100 nya itu didapatkan dari 10 pangkat 2, sehingga menghasilkan 720 dikurang 360. 360 didapatkan dari 5 per 2 dikali 144. Kemudian dikurangkan 720 dikurang 250 yang didapatkan dari 5 per 2 dikali 100, sehingga menghasilkan 360 dikurang 350 sama dengan 10. Jadi untuk suplai konsumennya jika harga pasar adalah 10 yaitu 10. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu penerapan matriks dalam ekonomi. Di sini terdapatkan contoh kasusnya, sebuah toko terdapat 3 toko yaitu toko A, toko B, dan toko C. Ketiga toko itu menjual barang seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci. Untuk toko A menjual 30 televisi, kemudian menjual 20 kulkas dan 10 mesin cuci. Untuk toko B menjual 15 televisi, 10 kulkas dan 5 mesin cuci. Dan untuk toko yang C menjual 35 televisi, 25 kulkas dan 15 mesin cuci. Untuk harga satu televisi yaitu 2 juta rupiah, dan untuk harga satu kulkas 2.500.000 rupiah, dan untuk harga mesin cuci yaitu 3 juta rupiah. Di sini ditanyakan tentukan 1. Nyatakan persediaan barang elektronik tersebut dalam bentuk matriks. Yang kedua, nyatakan harga-harga jual barang elektronik tersebut dalam bentuk matriks. Dan yang ketiga, jika semua persediaan terjual habis, hitunglah total penjumlahan dari persediaan barang-barang elektronik tersebut pada masing-masing toko. Eceran melalui operasi matriks. Di sini penyelesaiannya yang pertama yaitu matriks P. Kita buat aja matriks P. Untuk baris pertama 30, 20 dan 10. Untuk baris yang kedua 15, 10, 5, dan baris yang ketiga 35, 25, 15. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Dan yang kedua, untuk jawabannya nomor 2, matriks P dengan harga baris pertama 2 juta rupiah, kemudian baris yang kedua 2.500.000 rupiah, dan baris yang ketiga 3 juta rupiah. Dan untuk pertanyaan yang P kita jawab di sini yaitu matriks P untuk baris pertama 30, 20, 10, kemudian baris pertama, dan kemudian baris kedua 15, 10, 5, dan baris ketiga 35, 25, 15. Ini didapatkan dari harga persediaan toko, kemudian dikalikan dengan harga barang per unit.
yaitu untuk baris yang pertama 2 juta rupiah, baris yang kedua 2.500.000 rupiah, dan baris yang ketiga 3 juta rupiah. Kemudian kita kalikan. Yang pertama, untuk baris yang pertama 30 dikalikan 2 juta rupiah, kemudian 20 dikali 2.500.000 rupiah, dan yang ketiga 10 dikali 3 juta rupiah. Itu untuk baris yang pertama. Kemudian untuk baris yang kedua 15 dikali 2 juta rupiah, kemudian 10 dikali 2.500.000 rupiah, dan yang ketiga 5 dikali 3 juta rupiah. Dan untuk baris yang ketiga 35 dikali 2 juta rupiah, kemudian 25 dikali 2.500.000 rupiah, dan yang ketiga 15 dikali 3 juta rupiah. Kemudian kita kalikan masing-masing. Untuk yang 30 dikali 2 juta rupiah didapatkan menjadi 60.000 rupiah ditambah 50.000 Kemudian kita kalikan kembali. 30 dikali 2 juta rupiah didapatkan 60 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah, itu didapatkan dari 20 dikali 2.500.000 rupiah, kemudian ditambahkan 30 juta rupiah, itu dihasilkan dari 10 dikali 3 juta rupiah. Itu untuk baris yang pertama. Kemudian untuk baris yang kedua 30 juta rupiah dihasilkan dari 15 dikali 2 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah, didapatkan dari 10 dikali 2.500.000 rupiah ditambah 15 juta rupiah dihasilkan dari 5 dikali 3 juta rupiah. Kemudian untuk baris yang ketiga, yang pertama 70 juta rupiah didapatkan dari 35 dikali 2 juta rupiah, kemudian ditambahkan 62.500.000 rupiah didapatkan dari 25 dikali 2.500.000 rupiah, kemudian ditambahkan lagi 45 juta rupiah didapatkan dari 15 juta didapatkan dari 15 kali 3 juta rupiah. Kemudian untuk hasilnya 140 juta rupiah untuk baris yang pertama. Untuk baris yang kedua 70 juta rupiah, dan untuk baris yang ketiga 177.500.000 rupiah. Dan untuk penjualan hasil toko yang pertama, baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan soal yang terakhir, soal nomor 4, yaitu penerapan program linear dalam ekonomi. Contoh kasusnya yang pertama, sebuah industri kecil mempunyai dua jenis barang, yaitu barang M dan barang N, dengan menggunakan dua mesin, yaitu mesin R1 dan R2. Suatu unit barang M dibuat dengan mengoperasikan mesin R1 selama 2 menit dan R2 selama 4 menit. Sedangkan satu unit barang N dibuat dengan mengoperasikan mesin R1 selama 8 menit dan mesin R2 selama 4 menit. Dalam satu hari mesin R1 dan mesin R2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit barang M adalah 250 sen satu unit barang N, dan barang N adalah 500
tentukan berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan variabel keputusan yaitu X1 sama dengan banyaknya barang M yang diproduksi, dan X2 sama dengan banyaknya barang N yang diproduksi. Fungsi tujuannya J maksimum sama dengan 250 X1 ditambah 500 X2. Dan untuk fungsi kendalanya, yang pertama 2X1 ditambah 8X2 lebih kecil sama dengan 480. Dan untuk fungsi kendala yang kedua, 4X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 480. Syarat tak negatif, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Untuk kendala 1, 2X1 ditambah 8X2 lebih kecil sama dengan 480, yang garis pembatasnya adalah 2X1 ditambah 8X2 lebih kecil sama dengan 480. A. Titik potong garis terhadap sumbu X1 adalah 240,0, dan B. Titik potong garis terhadap sumbu X2 adalah 0,60. Dan untuk kendala kedua, 4X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 480, yang garis pembatasnya adalah 4X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 480. Untuk yang A, titik potong garis terhadap sumbu X1 adalah 120,0, dan yang B, titik potong garis terhadap sumbu X2 adalah 0,120. Di sini kita perhatikan gambarnya, gambar sistem koordinat, sehingga menghasilkan 2X1 ditambah 8X2 sama dengan 480, 4X1 ditambah 4X2 sama dengan 480. Kedua persamaan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, sehingga diperoleh X1 sama dengan 80 dan X2 sama dengan 40. Titik A, B, dan C yang mungkin terisi untuk maksimum: A 120,0 sehingga mendapatkan 250 dikali 120 ditambah 500 dikali 0 sama dengan 30.000. Untuk yang B 80,40 sehingga menghasilkan 250 dikali 80 ditambah 500 dikali 40 sehingga menghasilkan Rp40.000. Dan yang C di titik 0,60 sehingga menghasilkan 250 dikali 0 ditambah 500 dikali 60 sama dengan 30.000. Jadi keuntungan maksimum yang diterima oleh industri tersebut adalah 40.000 dengan cara memproduksi barang M sebanyak 80 dan barang N sebanyak 40. Baiklah, terima kasih atas pembahasan soal-soal tentang matematika ekonomi. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.